kita mendengar apa yang diajarkan Alkitab. Terima kasih. Oh, jadi saya tidak akan mengajarkan apa yang jadi ajaran Pak Lamsen. Pak Lamsen jangan mengajarkan apa yang jadi ajaran kami. Untukmu ajaranmu, untukku ajaranku ya Pak Lamsen ya. Iya. Bukan begitu Pak, bukan. Kosa. Bukan. Loh, Saya tidak akan mau mengajarkan Al-Quran karena memang saya tidak tahu tentang Al-Quran. Anda boleh ajarkan itu Al-Quranmu kepada saya, ya. Tapi ya karena memang saya tidak mengerti bahasa Arab. Tapi Alkitab saya, jangan Anda ajarkan kepada saya. Saya pun tidak akan ajarkan ajaran Alkitab kepada Anda. Tapi mari kita belajar bersama apa sih ajaran Alkitab. Terima kasih. iya, makanya tadi saya bilang saya tidak akan mengajarkan apa yang jadi ajaran Pak Lamsen. Gitu. Nggak apa-apa lah, ini miskomunikasi aja. Lanjut, sama-sama belajar, berarti kita ambil satu poin Pak Lamsen. Kita ambil, Pak Lamsen silahkan ambil satu ayat di Al-Quran, nanti saya ambil satu ayat di Bible gitu. Gini Gimana? saja. Boleh. Saya mau ingin bertanya saja. Saya pengen tahu, ini sudah berapa orang teman-teman Islam yang saya tanyakan. Ada 4 orang, tapi 4 yang berbeda jawaban. Tapi ada yang mengatakan itu sama. Oke, terserah kalau itu sama. Tapi dalam pencernaan otak saya tidak sama. Tapi teman-teman Islam mengatakan sama. Tidak masalah, nggak apa-apa. Hanya ini tetap saya akan berulang-ulang bertanya. Apa sih maksud dan tujuan kedatangan Al-Quran ke dunia ini? Apa diajarkannya? Nah, setelah itu, apa sih maksud dan tujuan ajaran Alkitab datang ke dunia ini? Apa ajarannya? Nah, itu yang perlu kita bahas dahulu. Terima kasih. Oh, baik, sangat bagus pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan itu, Opung ya, Pak Opung tanyakan ke 100 Muslim akan memiliki 100 jawaban juga. Karena masing-masing berangkat dari apa yang dipikirannya. Karena setiap jawabannya tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang bermasalah maksudnya. Karena Al-Quran itu kan sebagai petunjuk. Nanti ada yang menjelaskan Al-Quran itu datang sebagai petunjuk. Ketika nanti ada yang mengatakan Al-Quran itu datang sebagai kabar gembira, Al-Quran itu datang sebagai pemberi peringatan. Tanya lagi, Al-Quran itu datang sebagai pengoreksi kitab sebelumnya. Nanti tanya lagi, Al-Quran itu datang sebagai mengabarkan kapan nanti hari kebangkitan. Nah, banyak itu Opung, akan berbeda-beda jawabannya. Dan dari semua beda-beda itu jawabannya ada di dalam Al-Quran. Poin utamanya adalah mengembalikan ajaran ketauhidan. Bagaimana yang namanya menuhankan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, kembali kepada ruhnya, kembali kepada ajaran esensinya dari zaman nabi-nabi terdahulu sampai terakhir, semua kembali menuhankan Tuhan yang sama karena sudah mulai bergeser dalam ketuhanan. Begitu, Opung. Iya Opung, nanti saya juga akan nyumbang jawaban Gus Alif. Lanjut. Ya, siap. Nah, coba Opung Lamsen silakan. Kalau dari segi Bible gimana jawabannya? Ya, silakanlah. Di mana tercatat, di mana tertulis, biar saya tahu. Dan nanti akan saya bandingkan dengan apa sih ajaran Alkitab. Oke, berarti saya kembali ke saya dulu ya. Pertama, kemarin pelajaran kita 7 ayat di surah pertama sudah selesai, yaitu Al-Baqarah ayat 1 sampai 7. Nah, pertanyaan ini ada di Al-Baqarah, Al-Fatihah kemarin pelajaran kita Al-Fatihah ya. Nah, pertanyaan Opung sekarang itu ada di Al-Baqarah ayat awal, ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu Opung. Datangnya Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu Sebentar, saya Opung. ambil Al-Quran saya ya. Silakan Opung. Opung bisa baca Al-Quran. Percaya Biasa. Bisa, kemarin udah belajar. si Opung terpercayain. Mungkin terjemahannya ya. Kalau Opung benar-benar bisa baca Al-Quran, saya akan bersahadat sekarang juga. Ya mungkin baca terjemahannya itu senior. Oh, terjemahannya ya. Kayak Berarti saya cukup baca hamdalah saja lah ya.
Ya Opung, gimana lagi masih dibuka atau perlu kita share screen bersama? Semua itu kuncinya di Al-Maidah 48. Musaddiqan lima baina Wa yadayhi muhaiminan ya. muhaiminan alaihi. Itu aja kan senior. Lanjut senior. Udah dikasih tahu kemarin, Yai. Mm-mm. Cuman pertanyaannya tetap di awal lagi, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Sabar Namanya aja juga kan. belajar. Iya. Barangkali mu'allafnya melalui jenengan nanti. Kemarin kan sudah ada kita belajar Iqra bersama. Kolako, Paala, Corona. Iya, gak apa-apa. Semoga mendapat hidayah melalui panjenengan senior. Amin, amin, amin. Kok lama banget beliau buka suhufnya? Iya tadi si Dian nggak ini. Mana? Opung, Daeng Lala. Oke, dilanjut. Loh, Siap, Komandan. TNI Polri selalu di depan. Hormat Sudah dibuka, Opung. Mana Opung ini? Bagaimana? Iya, sudah dibuka Al-Qur'annya. Oh, di mana tadi tercatat? Surat berapa katanya Ustaz? Surah 2 ayat 2. Surat 2 ayat 2. Ya. Nanti saya langsung Al-Quran saya buka. Ayat 2. Hmm. Ini terjemahan ya. Ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah. Surat bukan ya. Itu Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah, Opung. Oh, surat Fatihah itu. Surat 2 ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini bukan petunjuk bagi orang yang tidak bertakwa kepada saya, bukan. Kepada orang bertakwa saja. Iya, kalau dia mau bertakwa, dia akan menjadi petunjuk. Ya bertakwa dulu baru ditunjukkan. Kalau nggak bertakwa nggak mungkin ditunjuk. Gini Opung, dia itu kalau mengikuti petunjuk itu dan mengikuti isinya, maka dia tergolong orang yang bertakwa. Teruskan dong ayatnya. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Nah, terus begitu. Iya. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahi kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Yes. Serta mereka yakin akan adanya kehidupan akan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Oh, tidak ada sama saya nih, tidak ada ciri-ciri ini kepada saya. Karena bisa beriman kepada Quran. Orang saya tidak kenal Al-Quran. Pak Lamsen mau dapat ciri-cirinya, Opung. Ya. Di ayat ke-6 baca Opung. Itu ciri-ciri Opung. Di ayat ke-6. Iya. Golongan kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak? Kamu beri peringatan mereka tidak juga akan beriman. Ya, saya sudah kafir, memang tidak akan dapat lagi. Sudah dinyatakan, sudah benar ini. Oh, benar ya? Iya. Makanya orang kafir nggak bisa dapat saya petunjuk. Oke, berarti Al-Quran ini nggak salah. Petunjuknya bagi orang yang bertakwa. Iya, yang bertakwa saja. Tapi ada kitab yang lain mengatakan Al-Quran ini penjelasan bagi semua orang, bukan orang. Nah, bagaimana nih? Karena dia telah memilih kekafiran, maka poinnya di ayat 7-nya, Opung. Oh, Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dengan penglihatan mereka ditutup. Dan lagi bagi mereka siksa yang amat keras. Ya bagaimana saya bisa beriman? Orang sedang nggak ngerti Al-Quran. Kemarin kan kita sudah belajar. Dikunci mati.
Iya, jadi opung kan gini, perintahnya di Al-Quran ini kan Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, Tidak petunjuk keraguan. bagi orang-orang yang mau Yang bertakwa. bertakwa. Nah, singkat Saya tidak akan katanya, bisa bertakwa karena saya tidak beriman. Saya tidak akan bisa beriman karena saya tidak paham Al-Quran. nah Artinya ini tidak bisa makanya paham kita saya sedang Al-Quran. belajar. Nah, Ya, makanya kan kita sedang belajar kan sekarang. belajar. Apa yang petunjuknya nih? Nah, kan petunjuk tuh bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Yaitu alladzina, orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, perkara gaib. Ya, Allah Maha Gaib, adanya surga, neraka, siksa kubur, adanya alam akhirat. Dia percaya dengan itu. Orang yang mendirikan sholat, ya kan? Dia beribadah kepada Allah sesuai dengan perintah yang wajib itu 5 waktu sehari semalam gitu. Dan dari rezeki yang dia terima dari Allah itu dia nafkahkan, dia sedekahkan, opung. Iya. Begitu poinnya. Jadi kan saya tidak lakukan ini karena saya tidak tahu manfaatnya dan tidak ada yang mengajarin. Artinya Al-Quran ini belum sama saya, belum untuk saya ini. Saya lakukan untuk apa? Untuk apa saya tahu petunjuk dari Al-Quran? Apa yang ditunjukkan rupanya kepada saya? Kan begitu sekarang ini. Sekarang yang tidak tahu manfaatnya yang mana dulu nih? Ya, pertama kan orang beriman kepada pergaulan. Sekarang disuruh saya ini Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa, ya kan? Pengajaran bagi orang bertakwa. Artinya kan saya tidak bertakwa karena saya tidak beriman. Saya tidak beriman karena saya tidak mengerti Al-Quran. Bagaimana sih baca Al-Quran mengerti? Bukan bahasa saya. Disuruh saya untuk belajar Al-Quran, untuk apa sih belajarnya? Saya tidak tahu maksud dan tujuannya. Untuk apa saya mengimani Al-Quran? Kan begitu. Opung, kalau bahasa Indonesia bisa dipahami nggak? Loh, saya pahami, kan ini makanya saya pahami. Untuk apa saya mengimani Al-Quran? Apa yang ditunjukkan? Apa yang ditunjukkan rupanya? Apa yang harus ditunjukkan kepada saya? Ada yang salah nggak dengan informasi ini? Ya nggak tahu, orang saya nggak ngerti apa mau ditunjukkan. Tunjukkannya apa? Kan saya bisa dipahami. Makanya kita pelajari bersama kan tadi apa tujuannya Al-Quran. Kita belajar bersama. Apa sih yang ditunjukkannya? Nah itu kan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini masih di awal-awal ini. Ini petunjuk ini bukan untuk saya. Karena kalau dia menolak, nanti dia kategorinya di ayat 7. Saya menolak karena saya tidak tahu maksud dan tujuan untuk apa sih belajar Al-Quran. Oke, Al-Quran itu kan menginformasikan pertama siapa pencipta orang itu. Seperti apa pencipta orang itu kan gitu, sifat-sifatnya seperti apa sang Khalik ini. Untuk apa saya tahu itu rupanya? Gimana, Pung? Untuk apa saya tahu itu dikasih tahu itu? Siapa pencipta orang itu? Untuk apa saya itu dikasih tahu Al-Quran kepada orang bertakwa? Kan bukan untuk saya, kepada orang bertakwa dikasih tahu pencipta orang itu Allah misalnya kan. Maknanya gunanya untuk apa dia tahu itu? Dari mana ya saya mulai ngomongnya? Iya, makanya langsung tiba-tiba begini. Loh, kok tiba-tiba begini? Waduh, saya harus ngegas lagi nih. Opung, dengerin. Kalau kamu posisi dalam saya ini, kan saya kaget ini. Ini petunjuk yang benar untuk orang bertakwa. Saya tidak orang bertakwa. Nah, jadi gini dulu, Opung, giliran dulu. Gini ya. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Oke, segitu dulu ya. Isi Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Tapi sekarang Opung masalah petunjuk bagi orang yang bertakwa ini singkirkan dulu, Opung. Ya. Singkirkan dulu pembahasan ini, Opung. Jangan singkirkan dulu, jangan dibahas dulu. Kan Opung katanya bukan orang bertakwa, makanya singkirkan dulu. Jangan dibahas. Nah, sekarang Al-Quran itu petunjuk, tidak ada keraguan isi di dalamnya gitu loh. Itu kata dia kan kepada saya, kepada orang bertakwa kan? Enggak, udah. Jangan petunjuknya kepada semua orang. Oh, kepada semua orang. Oh, ini orang bertakwa dipotong. Apa kita berhak memotong ini? Kan Opung tidak bertakwa tadi bilang. Makanya jadi sulit buat belajar. Enggak, ya. Saya potong dulu. Saya potong. Memotong itu tidak boleh. Firman Allah tidak boleh dipotong-potong. Bukan dipotong, Opung. Nanti Opung punya jatah. Ayatnya di ayat 7 tadi udah bilang semua kebagian. Orang beriman, bertakwa, orang kafir, orang munafik di sini kebagian ayatnya. Kok sabar, tenang aja, kita bagi-bagi. Saya ikutin kamu. Ya. Nah, petunjuk. Ini kan makin saya baru kaget kepada saya ada berita begini. Coba.
Iya, makanya sabar. Gak apa-apa kan, Iya, Opung bukan saya orang sabar. bertakwa. Nah, Berarti Opung belum dapat petunjuk. Tetapi belum. Nah, iya, tetapi isi Al-Qur'annya tidak ada keraguan di nah, sekarang saya dalamnya. bertanya, Oh, saya mau lagu menjawab. apa saya tidak tahu apa yang diberitakan. Nah, makanya kita buka bareng-bareng nih. Nah, makanya buka bareng-bareng aja lah. Nah, Tidak ada sekarang keraguan. Al-Quran menginformasikan beriman kepada perkara gaib. Gitu. Gaib. Ini dulu. Nah, percaya nggak, Opung? Ada alam gaib. Ya nggak percaya, orang saya nggak pernah ada apa-apa kok, orang saya orang begini, orang kafir nggak siapa ngajarin gaib kepada saya. Ya nggak percaya lah. Oh, enggak. Maksudnya gini loh. Secara umum aja, ada nggak surga, neraka? Itu ada nggak alam kubur? Nggak ada, Itu nggak ada tahu nggak? saya itu, nggak pernah dengar itu. Saya orang kafir soalnya. Opung, Ya, ngeri, posisi Opung. saya sekarang ini, Ya, ini kan saya bukan orang bertakwa. Artinya di luar orang bertakwa itu kan orang kafir yang tidak tahu ada gaib, tidak ada surga, tidak ada neraka, dia tidak tahu itu. iya, Opung. Makanya saya kasih tahu, Opung. Makanya kasih tahu. Nah, makanya saya tanya. Kasih tahu. Nah, apa yang ditunjukkan coba? Iya, jadi kita percaya kepada adanya alam gaib, peristiwa gaib. Nah, Ya, termasuk kita meyakini Tuhan kita itu tidak nampak oleh kasat mata. Ya, Iya. tidak nampak oleh indera penglihatan. Nah, itu. Terus kedua, masalah ciptaannya juga yang gaib seperti alam surga, alam neraka gitu ya. artinya apa yang akhirat, dinyatakan kayak gitu. Quran ini tidak boleh dibuktikan kan? Oh, dibuktikan nanti. Loh. Alam gaib itu bagaimana bisa membuktikan ada apa enggaknya? Ada alam kubur, Opung, bisa dibuktikan. Opung mau nyobain? Loh, mau nyobain apaan? Alam kubur, Opung. Ya di kubur itu orang mati semua. Ya nggak apa-apa, belum mati juga. Nanti Opung dikubur aja, nanti ketemu alam gaib, Opung. Orang itu kalau sudah mati. Gimana? Oh, nanti hidup, Opung, ruhnya tetap hidup. Nanti ngalamin siksa kubur. Jadi ada Nah, ini pertanyaan. kan pernyataan yang saya bilang. Ini kan pernyataan. Kata Al-Quran itu nanti hidup lagi. Itu kan pernyataan. Masih belum terbukti. Artinya pernyataan Al-Quran ini nggak bisa dibuktikan. Kan gitu. Hanya Oke. ini saja. Baik. Sekarang kita lewati dulu kalau Opung masih tidak mau, karena di sini perkaranya beriman kepada yang gaib, kecuali Opung Iya, orang soalnya kan Muslim. orang kafir saya. Iya, Beriman saya lewatin kepada dulu orang nih. gaib. Ini kan udah tertolak sama Opung, Ya, makanya saya tidak akan percaya karena tidak tahu. ya, Ini nanti kan hanya Opung. pernyataan yang belum dibuktikan. Tapi ingat ya, nanti punya jatah ayatnya sendiri ya, nggak apa-apa, dibagi-bagi ayatnya kok. Nggak apa-apa. Terus kedua, dia mendirikan sholat, Opung. Nah, untuk apa sih? Sholat sih kan ngerti. Untuk Oh, apa sholat itu mengingat Tuhannya, Opung. Oh, yang makanya saya bilang, menciptakan. Tuhan itu apa Tuhan itu? Coba. Oh, sang pencipta, Opung, yang menciptakan Oh. Opung. Kita ke Al-Mu'minun. Aduh. Al-Mu'minun ayat 12 lah ya. 12. Coba. Gini. Nah, contoh gini, manusia ini diciptakan, Opung, ayat Al-Qur'annya di sini. Aduh, ini tulisannya agak kecil-kecil. Jadi ginilah, lama nanti kepanjangan. Ya, Nggak apa-apa. dia Namanya belajar itu nggak boleh buru-buru. Oh ya, sebentar. Kalau gitu. Saya suka ini. Belajarnya ini ngotot pingin bisa tapi ngeyel menolak. Loh, gimana orang saya belum pernah tahu. Masa dipaksakan saya percaya meyakini. Ya Bapak, Nggak bisa. sabar dulu. Saya itu percaya kalau sudah bisa terbukti kan begitu. Iya. Murid Yesus Ya, saja, Bung. murid Yesus kami itu siapa sih, Thomas itu nggak percaya dia Yesus itu sudah bangkit. Tapi setelah dipegang lubang tangan yang sudah bekas-bekas lukanya, baru percaya. Nah, ini juga ini nih contoh pada aflahal mu'minun tapi kepanjangan ya. Tadi kan Nggak Tuhan apa-apa. Ya kan saya bilang belajar pelan-pelan. ya, Masa jadi pergi kan dalam? kita sholat, berdoa kepada Allah, siapa Allah yang menciptakan kita semua kan. Kita sholat. Ya untuk mengingatnya, Untuk apa kita waqimu ingat? sholah lidikri. Karena Karena ini kita pikiran orang kafir loh, jangan kamu meledek. Saya bukan meledek loh. Ini iya nggak pikiran saya apa-apa. jernih. Untuk apa sih sholat? Untuk apa sih ingat Allah? Karena itu perintahnya, Opung. Loh, saya tidak diperintahkan, saya tidak kenal Allah itu siapa? Masa diperintah saya yang tidak kenal? Nah, tetapi Allah itu mengenal Opung. Nah, iya. Contoh kan, di itu sini. kan pernyataan dia. Itu kan pernyataan dia. Saya bisa mengikuti perintah makhluk atau orang yang saya kenal dan saya kasihi. Kalau tidak saya kenal dan tidak saya yakin kepada dia, mana mau saya mau mengikuti perintahnya? Sekarang Allah saya belum kenal, saya tidak tahu tujuannya apa. Opung. Nah, tadi kan juga
saya bilang isinya kan tidak ada keraguan Al-Qur'an. Contoh dia menginformasikan saya nanti Ya, habis keraguan ini tidak ada keraguan. Contohnya begini ya. Ini ini kecap manis ini enak. Contohnya kan? contohnya ini Opung. Contohnya ini nih. Biar kita langsung ke isinya aja, jangan ke produk ya. Contoh Iya. gini, saya nanti minta komparasi yang ada nggak kita mengklaim juga tidak ada keraguan dan informasinya. Di sini Al-Quran Beda caranya itu nanti beda. nggak apa-apa Iya. berbeda nggak apa-apa kok, Nanti-nantilah. nggak Biar apa-apa. Saya Iya, Alkitab saya ajarkan nanti banyak pertanyaan. betul. silakan. Nah ini contoh gini. Dan sungguh ya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, gitu kan. Kemudian di sini kemudian kami jadikan air mani itu di dalam tempat yang kokoh rahim. Nah, ini Allah yang menciptakan, makanya Allah mengenal opung, seluruh manusia itu berasalnya begini. Mungkin opung tidak mau mengenal siapa yang menciptakan opung, tapi sang pencipta itu mengenal opung. Ada juga di surah Al-Insan. Nah, gitu opung. Nah, ini informasi yang tidak ada keraguan gitu loh. Nah, opung gimana? Ragu nggak dengan informasi ini? Gitu opung. Ini informasinya benar nggak? Dalam hati-hati saya, ini ngaku-ngakunya dia menciptakan, kan belum tahu kapan dia. Ini kan masih banyak Tuhan-Tuhan lagi mengaku seperti itu. Aku menciptakan ini, aku menciptakan ini. Kan Opung, pertanyaannya, adakah yang mengaku Tuhan yang berani mengklaim menciptakan serinci seperti ini? Loh, Tuhannya orang Yahudi itu mana coba? Makhluk. Ya, coba seperti apa? Menciptakan manusia seperti apa, Opung? Dulu. Saya bukan ada enggak. Lah, kan tadi Opung yang bilang barusan Tuhannya orang Yahudi. Belajar itu jangan membanding-bandingkan dengan yang lain. Tapi saya katakan, ini kan pengakuan-pengakuan saja. Nanti kan pembuktiannya kan datang sendiri, ya. Pengakuan. Makanya kalau Alkitab saya nanti ajarkan, saya tidak akan singgung-singgung dan kitab lain, tidak akan saya tanya, ya, tidak akan saya tanya. Betul. Ya, ajaran ini beginilah ajarannya, begitu. Nah ini Opung, ajarannya begini, diinformasikan manusia diciptakan seperti ini. Opung gimana, setuju? Ajarannya kan begini kan? Iya. Itu tergantung kepada saya, apakah saya menerima atau tidak, kan begitu? Iya, betul gitu Opung. Lanjut. Nah, makanya kan tadi bilang Opung tidak mengenal Allah, tapi Allah mengenal Opung gitu loh. Ya. Nah, contoh dia sampai menarasikan, menginformasikan bahwa Opung diciptakan, nah dari ini nih. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh di rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung darah seperti lintah ya. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta gitu. Kemudian sesungguhnya kamu setelah itu benar-benar akan mati. Plak, pung. Begitu Opung. Dan kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Nah, ini Opung. Terus? Sungguh kami telah menciptakan 7 langit di atas kamu dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Itu Opung. Nah, informasi ini benar nggak, Pung? Ya, saya belum tahu, baru dengar ini. Dari mana saya bisa buktikan benar apa enggak nih? Tapi kalau saya pelajari nanti, benar nggak informasinya ini? Karena kita harus pelajari lagi. Ayo kita pelajari bersama, Pung. Aku capek ngomong. Ulang dari atas, ya? Ya. Ulang dari atas. Mana tadi? Ulangi dulu. Ya, ini nih. Tadi ini di sini. dari kitab Anak-anak ya. Sungguh kami menciptakan. Gimana tercatat ini, saya buka dulu Al-Quran saya biar bisa baca jelas. Ini di surah Al-Mu'minun ayat 12. Ayat 12. Hah? Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 12. Iya, surat berapa Al-Mu'minun ini, surat berapa itu? Astagfirullahaladzim, aku jadi lupa jadinya ditanyain Opung ini. Al-Mu'minun itu surah kedua 20 berapa ya? 23. 23 ya. Surah Silakan. 23 ayat 12. Oke, mari kita baca ya. Saya baca pertama-tama ya. Jadi ini benar enggak tidaknya kan tadi menanyakan apa percaya apa enggak sama kepada ini beritanya kan? Saya bilang saya belum tentu percaya, harus dibuktikan kebenarannya kan begitu. Nah, kita baca dulu surat Al-Minun ayat 12.
Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Ya, ini bisa diterima. Ini Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Kok loncat? Ayat 13 dulu dong. 13. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Jadi air mani satu disimpan ya. Yang kokoh di rahimnya wanita kan. Izin yang lain lanjut dulu ya. Aku ada telepon. Maaf. Bentar. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Di air mani siapa nih? Laki-laki atau perempuan? Romli, silakan Romli. Ya, jadi begini Opung ya. Sebelum melanjutkan penjelasan dari senior Alif Raka, coba Opung buka surat ke-21 ayat 25. Jadi surat Al-Anbiya. Jadi artinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahasa Indonesia aja lah. Saya artikan. Dan kami Allah tidak mengutus seorang rasul pun sebelum panjenengan ya Muhammad, melainkan kami Allah wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan aku Allah. Maka sembahlah aku Allah oleh panjenengan semua. Jadi tidak ada kaitannya dengan ayat ini, bertolak belakang. Benar, saya perspektifnya lain, akan menunjukkan bahwa semua nabi-nabi sejak Adam itu hanya menyembah kepada satu Allah saja. Itu loh. Nanti perspektif Abang Alif Raka dilanjutkan. Nah, jadi dengan demikian Quran surat An-Nisa ayat apa? Ayat 25 Al-Anbiya 25 tersebut juga senada dengan Quran surat Al-A'raf ayat 59. Begini artinya, Bismillahirrahmanirrahim, laqad arsalna nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami Allah telah mengutus Nabi Nuh atau Noah kepada kaumnya. Lalu Nuh berkata, ya qaumi budullaha ma'alakum min ilahin ghairuh. Wahai panjenengan semua kaumku, sembahlah Allah, ya kan? Sekali-kali tidak ada ilah yang berhak disembah selain bagi panjenengan semua selain Allah. Ya, ini akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku dan panjenengan semua takut akan ditimpa azab nanti di hari kiamat, azab yang besar. Kan? Tadi di Al-Anbiya 25 semua nabi hanya diutus untuk menyembah Allah saja. Di Al-A'raf ayat 59 Nuh diutus kepada kaumnya untuk menyembah Allah saja. Ya, juga di Al-A'raf 85 dan kami Allah telah mengutus kepada penduduk Madian, ya, saudara mereka yaitu Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada ilah bagi panjenengan semua selain Allah. Ini. Wa ila Madiana akhahum Syuaiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Banyak nanti ini. Juga di dalam Al-Maidah 48, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara panjenengan semua kami Allah berikan aturan dan jalan terang. Bahkan di Quran surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami Allah tidak mengutusmu ya Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira. Jadi masuk surga bagi yang percaya dan sebagai pemberi peringatan masuk neraka bagi yang tidak mempercayainya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi begitu Bang Opung. Beberapa ayat nanti banyak kalau saya tunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa sebetulnya
Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad hanya diutus untuk menyembah satu Tuhan saja. Begitu apapun nanti ayatnya kalau dibaca sampai kayak baca tafsir itu banyak sekali ayat tentang itu. Begitu Abang pun mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti perspektif Abang Alif, kakak senior saya itu dilanjutkan. Saya dari perspektif tauhid. Jadi semua nabi termasuk baginda Moses, baginda Isa, itu seandainya hidup di zaman kini tidak diperkenankan kepada beliau berdua, apalagi kepada umatnya, kecuali untuk mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu Abah Opun, monggo kalau mau ditanya-tanyakan. Atau kalau tidak ditanyakan, saya jelaskan perjalanan tauhid dari nabi ke nabi itu. Dari perspektif Quran juga perspektif hadis, ya kan? Jadi kalau Nabi Musa dan Nabi Isa saja seandainya hidup di zaman kini ya, zaman Nabi Muhammad, tidak diperkenankan baginya. Bahasanya kan begini, asik itu. Kecuali mengikuti petunjuk atau ajaran Nabi Muhammad. Ini saya bacakan hadisnya panjang. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nafsi biyadih. Lau anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani. Hadis panjang artinya begini. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad SAW berada di tangannya, seandainya Musa dan Isa ya, kalau di mana kalau di Quran di tafsir Ibnu Katsir itu ada tambahannya seandainya Musa dan Isa ya. Nanti kalau di sini disebutkan Musa saja, hidup di zaman kini tidak diperkenankan kepada Musa dan Isa itu kecuali mengikuti ajaranku, ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu Musa dan Isa saja harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW kalau hidup di masa kini ya. Apalagi kita semua, apalagi panjenengan ipung dan lala opung. Begitu loh. Ini hadis termaktub dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal juz 3 halaman 380, nomor hadisnya 14.623. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnahnya juz 10 halaman 27, oleh Ad-Darimi juz 1 halaman 115, oleh Ibnu Abdil Bar dalam Jami' Bayanil Ilm halaman 339, oleh Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil juz 1 halaman 197, juga dalam Syarhus Sunnah juz 1 halaman 270 dijelaskan sebagai berikut oleh Al-Baghawi ya, bahwa baginda Umar bin Khattab berkata, inna nasma'u haditha min Yahudi ta'ajjabna afatara an naktuba ba'daha. Sesungguhnya kami mendengar beberapa ucapan orang Yahudi yang kagum kepadanya. Apakah menurut panjenengan semua boleh kami mencatat sebagian dari ucapan-ucapannya? Langsung baginda Nabi bersabda begini, amutahawwikuna antum kama tahawwa katil yahudu wan nasoro. Apakah panjenengan semua adalah orang-orang yang bingung seperti bingungnya kaum-kaum Yahudi dan Nasrani ya? Laqad ji'tukum biha bayqa'an nakiyatan. Sungguh aku baginda Nabi Muhammad SAW telah membawa untuk panjenengan syariat yang putih bersih, cemerlang, hanif, lurus, tidak syirik, itu maksudnya. Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Seandainya baginda Musa, kalau menurut tafsir Ibn Katsir itu ada tambahannya, seandainya Musa dan Isa hidup sekarang ini maka tidak diperkenankan baginya kecuali harus mengikutiku, artinya mengikuti ajaran baginda Nabi. Apalagi cuma kita begitu Abah Opung. Jadi setelah ini terakhir ada hadis juga ya, hadis riwayat Muslim nomor hadisnya 153 dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, walladzi nafsu Muhammadin biyadih
demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, yaitu Allah maksudnya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun. Tidaklah seseorang dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar ajaranku, ya kan? Summa yamutu, dan orang itu wafat, walam yu'min billadzi ursiltu bih, sedangkan wafatnya tidak beriman terhadap seruanku, terhadap agamaku, yaitu agama Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali orang itu baik dari kalangan Yahudi, baik dari kalangan Nasrani yang tidak percaya terhadap ajaranku itu di masa kini, kecuali nanti pasti menjadi sahabat dari penduduk neraka. Begitu. Jadi melalui forum ini saya silakan Opung Daeng Lala untuk berpikir, daripada hidup panjenengan sia-sia. Hidupnya kita semua sudah sepuh, tidak tahu kapan akan dipanggil menghadap Allah, maka segeralah mengikrarkan syahadat. Kalau dengan syahadat saat ini juga, maka semua dosa-dosa panjenengan Opung Daeng Lala pasti akan dihapus, sehingga kami pasti akan memohon doa kepada Allah dengan doa panjenengan yang mengaminkannya. Karena nantinya kalau panjenengan sudah mengikrarkan syahadatain, itu seperti halnya bayi yang baru lahir. Demikian Opung Daeng Lala. Monggo bertanya-tanya. Saya terlalu panjang menjelaskannya. Monggo Opung. Oke. Ya. Walaupun saya ngantuk, tapi saya masih bisa rekam sedikit. Ya, siap Opung. Karena terlalu panjang kan? Ya, nggak apa-apa. Saya tidak akan bikin kacau lah. Cuma ya, Anda ketahui, Anda ini sama dengan iklan di TV saya. Nggak apa-apa. Ya. Iklan itu kan saya tidak langsung beli karena saya tidak percaya. Ya, jadi saya bagaimana bisa percaya? Ini kan belum ada pernah bukti. Kenapa? Ini seperti Anda tadi mengatakan, Anda harus menyembah Allah yang Esa yang satu ini. Nah, itu kenapa harus saya sembah? Untuk apa saya sembah itu? Ya, untuk apa saya sembah itu? Nah, itu kan disuruh-suruh nyembah-nyembah. Katanya nabi-nabi nyembah Allah terus. Untuk apa disembah-sembah? Nah, itu jadi pertanyaan bagi saya. Ada apa kalau saya tidak sembah? Masalahnya apa? Masa tidak mau nyembah Allah misalnya? Masa? Jadi pertanyaan bagi saya, ada apa bagi saya kalau tidak saya menyembah Allah? Iya. Nah, begitu. Ya. Boleh dijawab? Saya jawab, Bang Opung Daeng Lala. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah, ini kalau sudah ada waw dan ma itu merupakan kata yang sungguh-sungguh begitu apa? Daeng Lala Opung. Jadi begini, dan sungguh-sungguh tidak aku Allah menciptakan semua jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ya. Ta'budan itu beribadah kepadaku saja. Jadi apa artinya? Tujuan kita diciptakan itu untuk beribadah, tidak untuk yang lain. Kalau masalah diberi kekayaan, diberi kesehatan, itu semua ujian, ya. Nah, ketika kita diperintah untuk beribadah, kita mengikutinya, ya kita diselamatkannya. Ketika ibadahnya salah, misalnya beribadah kepada sesama makhluk, beribadah kepada Nabi pun, misalnya beribadah kepada Nabi Isa, itu merupakan peribadatan yang salah, maka pasti nanti akibatnya tidak akan diberi keselamatan, melainkan diberi punishment atau hukuman. Karena apa? Karena sudah dari dalam alam arwah kita ini semua sudah ditanyakan oleh Allah. Alastu bi rabbikum, apakah sampean semua arwah menyaksikan bahwa aku ini Tuhanmu? Begitu kata Allah, firman Allah kepada semua arwah gitu. Qalu bala syahidna. Dan alam arwah kita di alam sana dulu, ya, saya menyaksikan bahwa
panjenengan adalah Tuhan kami, ya Allah begitu. Nah, tetapi ketika di ayat ini tidak ada alasan nanti di akhirat bahwa arwah itu menuntut kami belum dikenalkan tentang Allah. Tidak, ayat ini membuktikan. Bahkan di hadis lain kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya kan? Setiap sesuatu dilahirkan dalam keadaan fitrah, hanif, suci, Islam, murni, tidak syirik begitu. Kecuali orang tuanya saja yang bisa menjadikan yang lahir itu sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi begitu. Nanti kalau saya baca dalil hadis itu terlalu panjang lagi. Demikian Abah Daeng Lala Opung. Monggo bertanya-tanya. Oke, terima kasih. Geng. Jadi Allah itu sangat ingin disembah dan beribadah kepadanya ya. Harus menyembah dia kalau harus beribadah. Kalau tidak saya akan diapakan tadi? Apa tadi akibatnya kalau saya tidak menyembah Allah dan tidak beribadah kepadanya? Kira-kira apa akibatnya? Kenapa, Pak? Tadi kan saya diperintahkan harus menyembah Allah dan beribadah kepadanya. Saya diciptakan untuk beribadah dan menyembah Allah. Iya, Bah. Nah, saya kan tidak pernah menyembah dia dan tidak pernah menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau saya tidak beribadah dan tidak menyembah Allah itu akibatnya apa? Ya nanti akibatnya diberi hukuman ya. Paling tidak nanti setelah panjenengan wafat di alam kubur itu ya pasti ditanyakan man rabbuka, siapa Tuhanmu. Nah itu. Halo, kok mati? Halo, 1, 2, 3. Sinyalnya jelek. Bentar tunggu. Hukumannya ya masuk neraka. Oke, gitu terima kasih. Dibakar ya maksudnya ya, dibakar ya, disiksa lah ya. Iya, disiksa. Oke. Terima kasih. Itu jawaban yang paling tepat. Saya catat itu ya. Sesuai dengan Al-Baqarah ayat 7 tadi. Jadi gitu loh. Tuhannya Allahnya Al-Quran itu menciptakan manusia untuk beribadah dan minta Allah. Panjenengan itu ya. Sebentar. Halo. Ya. Nggak kedengaran Pak Romli. Didengarkan oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Itu pertanyaan pertama. Itu masih dalam ujian pertama. Halo. Bang Romli tadi putus, diulangi lagi. Iya. Begini. Jadi bagaimana kalau saya sudah tidak menyembah Allah, nanti apa yang diperbuat Allah terhadap saya kan begitu. Begini Abah Opung. Tadi secara runtut sudah kita jelaskan berdasarkan ayat Quran bahwa di alam arwah sebelum kita dilahirkan semua arwah itu sudah di briefing oleh Allah. Ini saya bahasakan dengan bahasa enak. Semua arwah ciptaanku ya. Apakah panjenengan semua mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Langsung semua arwah itu termasuk arwahnya Abah Opung ya menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, panjenengan adalah Tuhanku begitu loh. Nah, jadi dengan briefing itu di alam alastu itu ayat Quran ini sehingga nanti di akhirat tidak akan ditanyakan lagi, ya Allah, dulu kenapa saya dimasukkan neraka padahal panjenengan belum memberitahu aku. Tidak ada begitu karena di alam arwah sudah di briefing itu, alam alastu bi rabbikum itu. Jadi tetapi ketika di dunia maka mileniunya lah atau orang tuanya lah yang menjadikan seseorang itu apakah Yahudi atau Nasrani atau Majusi berdasarkan hadis begini. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Dan tidaklah semua yang dilahirkan itu lahir kecuali dalam keadaan fitrah suci Islam begitu loh. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tetapi mileniunya lah, lingkungannya lah kalau di sini adalah orang tuanya lah yang menyebabkan yang baru lahir itu sebagai Yahudi, sebagai Nasrani atau sebagai Majusi. Maka dalam hadis ini hadisnya
panjang dan diberikan oleh mutawatir ya. Nah, jadi dari konsep ini maka kita diwajibkan untuk mencari jati diri ya, mencari mana ajaran yang benar. Kembali lagi, persoalannya nanti ketika tidak menyembah Allah yang sudah diperintahkan, tidak ada lain kecuali di punishment, dihukum paling tidak waktu naza, waktu menjelang wafat itu. Bagi non-muslim itu sudah didatangi oleh sosok yang hitam, legam, sangar, menakutkan, baunya busuk ya. Itu langsung dicabut nyawanya non-muslim. Keluarlah orang durhaka. Oh, itu baru nazak saja. Nah, nanti disambut oleh malaikat-malaikat yang kejam itu. Kalau muslim begitu nazak itu didatangi oleh orang yang rupawan, tampan, harum, bersinar, langsung ruhnya dicabut dengan enak. Kadang-kadang seorang muslim itu tidak merasakan karena diperlihatkan surga, langsung diiringi oleh malaikat sepandang mata memandang, itu di nazaknya. Di kuburnya bagi seorang non muslim langsung ditanyakan tentang man robbuka, Tuhanmu. Ketika COVID itu, siapa yang COVID? Kenapa? Kayaknya ada yang COVID di sini. Oh, nggak ngerti. Lanjut. Lanjut sudah Opung. Kalau saya terlalu panjang di stop aja Opung. Ya sudah ngantuk saya kan. Iya, gak apa. Monggo dialog santai kok, enak dengan saya. Semoga panjenengan segera mendapat hidayah itu. Tapi kan. Ya amin. Khotbah, ini namanya khotbah itu kan. Kalau khotbah saya ngantuk. Gak apa-apa. Monggo Opung, mau tanya apa lagi? Ya mau tanya lah saya begini nih. Ya. Tadi kan Anda katakan Allah menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah dan menyembah Allah, ya kan? Siap Abah Opung, Deng Lala. Dan setelah saya tanya, Pak Romli menjawab tadi, Pak Wong Belo. Saya tanya, kalau saya tidak mau beribadah dan tidak menyembah Allah itu apa akibatnya? Oh, masuk neraka, di kubur siksa seperti yang bilang tadi ada. Iya. Makhluk-makhluk yang yang bau-bau itu ya? Iya, itu sebelum di neraka itu. Menyawa, ya kan? Oke. Iya. Jadi rupanya sembahan itu dan ibadah itu sangat dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dikasih saya dipanis, dihukum. Nah, jadi saya umpamakanlah ibadah ini atau persembahan ini seperti uang. Saya punya uang banyak. Ya. Atau saya lewat di jalan. Ada seseorang anak muda yang ganteng, yang kokoh, yang gagah, perkasa. Dia bilang, dia bilang kepada saya, serahkan uangmu itu kepada saya. Sebagianlah atau bagaimana? Serahkanlah uangmu itu bagi saya. Kalau kamu tidak menyerahkan uang itu kepada saya, kamu akan saya siksa, saya bunuh. Jadi Anda bisa membayangkan itu. Berarti Allah itu sifatnya sama dengan sifat anak muda yang mau meminta hak saya, uang saya. Jadi Allah akan memvonis saya kalau saya tidak mau menyembah Dia. Nah itu, jadi sepertinya ya itu bagi Anda lah ya, nggak apa-apa. Itulah yang terjadi dalam hati saya. Nggak apa-apa. Iya. Allah itu sama dengan anak muda yang di tengah jalan tadi yang mencegat saya untuk minta uang saya. Oh, asik ya. Ya, terus. Kasih uangmu. Kalau enggak, kamu akan saya siksa. Saya kasih lah. Iya. Siksa lagi saya kan? Iya. Apa? Sembah saya. Beribadah kamu kepada saya. Kalau tidak, saya suruh orang itu yang bau-bau itu mencabut nyawamu. Kamu masuk neraka. Namakan sebenarnya. Oke, saya tidak akan mengatakan itu salah. Saya tidak salah. Saya bayangkan, seperti itulah rupanya sifat Allah itu. Terima kasih. Iya, begini Opung ya. Bisa langsung saya jawab kan? Ya silahkan. Jadi begini kita semua ini milik Allah, ya kan? Jadi ketika milik Allah, ya terserah Allah kita diapakan. Ya, misalnya sembahlah aku, gitu loh. Karena apa? Karena aku memberikan semua yang sampaikan, yang panjenengan semua butuhkan, gitu loh. Jadi yang sudah kehendak Allah itu. Jadi artinya Allah itu memerintahkan sesuatu mesti dengan sesuatu pula yang diberikan. Tidak langsung
Kita dibiarkan hidup apa adanya, tidak diberi rezeki, tidak diberi istri, tidak diberi apa, tetapi suruh menyembah saja gak mungkin, karena Allah itu tidak akan mendolimi, tidak akan mendolimi, itu bahasa Indonesianya, tidak akan curang. Nah, curang ya, tidak akan curang, baik terhadap dirinya juga terhadap ciptaannya. Jadi artinya ketika Allah menyuruh panjenengan, menyuruh kita untuk menyembah kepada Allah saja, pasti Allah akan memberikan sejumlah fasilitas yang mesti tidak bisa kita hitung. Misalnya nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, itu nggak bisa kita hitung. Allah cuma minta kita tuh menyembah saja, begitu. Nah, sedangkan ada hadis lain ya. Kalau saya bacakan itu terlalu panjang ya. Barang siapa tidak rela dengan perintahku, katakanlah begitu, dan tidak melaksanakan perintahku, gitu loh, silakan mencari Tuhan selain aku, kan begitu akhirnya Allah itu ya. Jadi kalau kita ini tidak rela diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya, tidak rela karena disuruh macam-macam ini, ya silakan disuruh mencari Tuhan selain Allah, kan nggak ada kan. Nah, oleh karena itu di ayat lain Allah juga berkata begini, beramallah. Kan ditanyakan begini, oh jadi ketika kita sudah diciptakan oleh Allah, kan Allah sudah mengetahui siapa nanti yang akan disiksa, siapa nanti yang akan diberi surga, kan ya. Betul, itu semua sudah diketahui dan ditetapkan oleh Allah di zaman dulu, zaman azali namanya. Tetapi kuncinya ini, masalah takdir itu kan masalah takdir larinya. Kuncinya kita semua ini tidak mengetahui takdir akhir dari takdir kita. Nah, jadi ada perintah juga di hadis itu kan begini. Baginda Nabi menjelaskan, sebetulnya kita ini sudah ditetapkan oleh Allah ya, apakah masuk surga atau masuk neraka. Sahabat langsung bertanya, loh kalau begitu apakah kita tidak santai-santai saja begitu? Wahai baginda, dijawab oleh baginda Nabi, lah jangan. Wak malu, beramallah panjenengan semua, karena kullun muyassaru lima khuliqalah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Karena panjenengan semua, setiap panjenengan semua dimudahkan menuju takdirnya. Jadi misalnya Abah Daeng Lala merasa, oh berarti takdir saya nanti masuk neraka karena saya tidak percaya kepada perintah Allah. Ya masuk neraka panjenengan karena panjenengan tidak mau beriman kan. Terus kalau misalnya panjenengan, oh jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Romli itu benar ya, sehingga saya akan bersyahadat. Nah itu artinya panjenengan dimudahkan untuk menuju takdir panjenengan yang misalnya ketika bersyahadat sudah akan Islam, sudah akan selamat, begitu loh. Jadi kalau panjenengan sekarang menentang, ya nggak apa-apa, itu takdir panjenengan gitu loh. Allah memberikan pilihan saat ini loh, saat ini saja. Jangan bicara saat nanti ya, karena kita tidak tahu akhir dari takdir kita. Saat ini panjenengan oleh Allah diberi pilihan bebas, gitu loh. Apakah bersyahadatain atau tidak? Terus ditanya, apakah Allah tidak mengetahui akhirnya? Ya Allah itu tahu, tapi tidak diberitahu kepada panjenengan, kepada kita. Jadi kita diwajibkan berusaha. Sekarang ini panjenengan diberi pilihan oleh Allah. Ayo Daeng Lala, Opung, panjenengan bersyahadat atau tidak? Tergantung panjenengan itu gitu loh. Karena semuanya dipermudah sesuai dengan takdir yang sudah ditentukan Allah. Begitu Opung Daeng Lala, monggo. Monggo dialog. Siap. Terima kasih. Jadi ini kan tergantung dari saya kan. Jadi kan dikatakan kalau kamu tidak mau menyembah saya, silakan kepada Allah yang lain. Ya kan begitu. Ya. Saya tidak menyalahkan ajaran Al-Quran seperti ini kan karena saya tidak tahu. Alhamdulillah ya. Ya, saya tidak akan mempersalahkan ajaran Al-Quran seperti ini dan saya tidak menyalahkan Pak Romli dalam hal ini dan Bang Faisal dalam hal ini. Saya sudah mendengar. Saya sudah mengenal sifatnya Allah yang Anda perkenalkan itu kepada saya. Ya, saya sudah kenal. Kan dikatakan lagi, kalau kamu tidak mau menyembah saya, sudah terserah, cari Allah lain. Nanti kamu masuk neraka. Ya. Jadi, itulah sebabnya, kalau sifat Allah seperti ini, saya tidak suka.
terus terang aja, saya bukan terbuka ya. Saya tidak suka menerima sifat Allah yang seperti ini. Saya ya sifat Allah yang saya terima adalah sifat Allah yang menyelamatkan saya lah dari neraka. Itu saja. Jangan Allah yang memasukkan saya ke neraka karena saya tidak menyembah Dia. Saya tidak beribadah kepada Dia. Tapi saya mencari Allah yang menyelamatkan saya dari neraka, dari kematian kekal itu. Pak, terima kasih. Saya sudah kenal Allah yang seperti ini. Terus terang saya nggak tahu. Saya tidak suka kepada Allah yang seperti ini. Terima kasih. Matur sembah nuwun Abah Daeng Lala Opung Lamsen Naibahu. Jadi begini, sindiran Allah itu silakan mencari Tuhan yang lain itu bukan berarti ada Tuhan yang lain. Itu bahasa alegori, bahasa metaforis, bahasa pasemon, bahasa kinayah, gitu. Biasa seperti itu dalam ilmu balaghah. Jadi begini, ketika Allah menyampaikan dalam hadis qudsi yang saya bacakan maknanya itu ya. Jadi siapa saja yang tidak ridho dengan takdirku dan tidak patuh pada perintahku untuk menyembahnya begitu ya. Ya silakan mencari Tuhan yang lain. Kan nggak ada Tuhan yang lain. Artinya apa? Ya nanti pasti akan dipunishment ya, dihukum. Karena apa? Karena Allah saat ini loh sudah memberikan pilihan kepada panjenengan Abah Lamsen. Ya silakan sampean itu pilih ini sekarang ini, jangan berbicara yang lalu apa yang akan datang. Sekarang ini loh panjenengan diberi pilihan. Ya sekarang lah saya pilih. Ya, saya tidak suka kepada Allah yang sifatnya seperti ini. Saya bukan menghina dan saya tidak persalahkan ajaran Anda begini. Saya tidak. Memang begitulah rupanya Allah yang diperkenalkan kepada saya. Ya nggak masalah dan saya tidak akan bantah itu. Jadi, alhamdulillah. Ya. Jadi jujur saya berkata, memang kalau saya dengan Allah yang seperti ini, saya tidak akan mau menyembah Allah seperti ini. Saya akan lari. Dan saya tidak ridho memberikan uang saya kepada anak muda yang berdiri di jalan tadi. Saya tidak ridho itu. Hanya minta harus baik. Kalau enggak, ya kan begitu. Tidak ada keriduan bagi saya. Saya akan saya sangat senang dan memberikan uang kepada orang yang pernah menolong saya. Itu. Misalnya anak muda itu menyelamatkan saya dari jurang, dari pembunuhan atau penyamun atau siapa yang merampok saya, diselamatkan saya dari situ. Baru saya kasih uang sama dia. Ini tanda terima kasih saya. Dia tidak terima. Enggak lah, uang saya harus saya kasih. Saya sembah terus dia. Tolonglah, terimalah ini. Saya baru sembah dia. Tapi kalau Allah yang seperti ini, disuruh saya menyembah dia dan beribadah kepada dia, kalau saya tidak mau masukkan neraka, ya saya tidak suka seperti itu. Nggak suka. Suka kepada saya yang suka adalah Allah yang menolong saya. Orang yang menolong saya, itu saya suka. Terima kasih. Nggih, Abah Opung Dailala Lamsen Naibahu. Jadi begini, Allah yang panjenengan tidak sukai itu, ya Allah yang menawarkan kepada panjenengan sekarang tentang pilihan itu, apa beriman apa tidak. Kan apa? Iya, makanya saya pilih. Saya tidak mau pilih dia karena dia tuh memberikan surga kepada saya karena saya menyembah dia, dan dia tidak memasukkan saya ke neraka kalau saya menyembah dia. Saya tidak suka. Saya suka kepada orang yang tanpa saya kenal, yang nggak dikenal, tahu-tahu saya ditolong dari penyamun, dari kesusahan. Baru saya sembah dia. Ini tolonglah, mintalah, terimalah uang saya. Terimalah uang saya. Percaya kepada orang, bos. Tapi kalau apa seperti ini, saya tidak mau. Minta-minta sembah-sembah terus. Untuk apa saya sembah-sembah? Iya. Allah yang panjenengan tidak sukai itu adalah Allah yang sebetulnya mempunyai sifat banyak. Kasih sayang, juga adil gitu loh. Kalau Allah itu hanya dilihat dari kasih sayangnya, akan pudar alam ini kalau tidak ada keadilan. Makanya Allah itu mempunyai 100 kurang 1 nama-nama yang indah. Salah satu namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi nama yang lain adalah Al-Qahar. Ya. Jadi panjenengan itu dikasihi oleh Allah. Buktinya panjenengan diberi fasilitas segala yang dibutuhkan gitu. Tetapi Allah juga punya sifat adil, juga punya sifat memaksa, punya sifat gagah. Siapa yang tidak patuh pada perintahku, yang akan aku pasti siksa. Karena apa? Karena aku sudah memberikan kasih sayangku dan aku sudah memberikan pilihan kepada orang itu. Begitu, Abah. Jadi Allah yang panjenengan tidak suka itu sebetulnya sudah memberikan rahmannya kepada panjenengan.
dan rohimnya kepada panjenengan ketika sudah mematuhi perintahnya. Paling tidak berikrarkan syahadatain. Jadi begitu. Allah itu tidak hanya punya sifat kasih sayang, tetapi punya sifat adil, punya sifat memaksa, punya sifat gagah, berwibawa begitu. Jadi banyak, imbang. Semuanya itu adalah keseimbangan. Juga beliau punya sifat bijaksana. Begitu Abah. Daeng lala naibo lamsen Terima naibo. kasih Pak Romli, Terima kasih. Ya. Terima kasih. Monggo yang lain barangkali ini sudahlah sholat di masjid ini. Monggo Abah segala hayang saya dikoreksi Abah kalau saya salah penyampaian juga senior Alif Raka. Terima kasih. Abah segala hayang. Keterangan sampai itu sudah jelas sekali. Nggih. Matur sembah nuwun. Dan sangat komplit serta gampang dipahami. Nggih. Nah, dan kita itu cuma hanya kewajiban kita itu menyampaikan saja. Nggih, Abah. Adapun hidayah itu urusan Allah. Biarin saja. Insyaallah ya. Yang penting nanti ketika Pak Lamsen nanti di akhirat menerima apa konsekuensinya, kita tidak disalahkan. Kan gitu. Gitu Gus, terima kasih. Iya Abah, matur sembah nuwun. Mohon izin, mohon maaf Abah Daeng Lala Lamsen Naibahu ya. Saya mohon izin, mohon maaf loh kalau saya terlalu bahasanya Madura kan kesannya begini Abah, tidak kalem begitu. Abah Daeng Lala Opung Lamsen. Mohon izin, mohon maaf ya. Wah, sepertinya bahasannya mendekati syahadat ini sekarang. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Alif Raka senior, Masya Allah. Ini baru balik lagi, lanjut. Gus Alif Raka ini yang mengajari saya Zoom dulu di Umi Dini dan mengajari saya baca kitab kuning. Dengan Laura Homs ini berjasa penuh pada saya. Iya. Lanjut senior. Ya, halo Opung, gimana? Sudah hatam? Sudah, saya sudah kenal sifat Allah itu. Oh, sudah kenal? Yang tidak saya sukai. Oh, apa itu? Loh, kan tadi udah dengar saya ngomong. Belum dengar ya? Apa yang tidak Opung sukai? Begini. Gantian tanya Allah itu. Oh iya, belum ya? Gini. Ya, Allah yang dijelaskan oleh Al-Quran itu adalah Allah. Habis ini lanjut Pak Wong ya. Menciptakan saya untuk menyembah-nyembah dia dan beribadah kepada dia. Kalau saya tidak mau menyembah dia dan beribadah kepada dia, saya dimasukkan ke neraka. Nanti dia datangkan entah makhluk yang bau kata mencabut nyawa saya dan disiksa di neraka. Macam-macam tadi diceritakan cara penyiksaan itu. Wah, begitu ya dalam syariat saya. Jadi harus menyembah Allah dan beribadah kepadanya supaya saya jangan masuk neraka, supaya saya jangan disiksa. Terus saya bilang, ini contoh ini. Saya jalan di jalan raya, di suatu jalan. Atau berdiri seorang anak muda yang gagah perkasa. Lalu mendatangi saya di perjalanan ini. Minta uangmu supaya kamu bisa jalan selamat. Kalau tidak, kamu akan saya siksa di sini. Akan saya habisi kamu di sini kalau kamu tidak akan kasih uangmu kepada saya. Jadi sifatnya Allah itu sama dengan sifatnya anak muda ini. Saya ya kan. Jadi nggak nyambung lah kalau nyambungnya itu sama kalau saya tidak sembah Allah, saya akan disiksa di neraka. Dan di neraka disuruhnya orang-orang yang bau-bau itu mencabut nyawa saya. Kan itu tadi ceritanya. Saya anggap saja ini sembah-sembah ini berupa uang. Nggak apa-apa. Itu terserah Opung. Sekarang gantian tanya. Apakah Rasul 12 yang diangkat Yesus itu setia kepada Yesus? Kok ke situ larinya? Saya kan mau memperkenalkan sifat Allah yang di Al-Quran. Gantian tanya. Itu jangan ke sana. Oke, terima kasih. Saya tidak akan jawab itu karena keluar dari. Tapi kalau dikatakan perkenalkan Allahmu yang di Tuhan, perkenalkan sifat Tuhanmu, saya perkenalkan sifat Tuhan saya. Jangan sama-sama belajar. Ya sama-sama belajar. Makanya jangan ke sana. Kan masalah ini kan sudah dijelaskan Tuhannya kepada saya, sudah jelaskan. Sekarang sekarang giliran saya menjelaskan Tuhan Alkitab. Jangan seperti itu bertanya, ya. Loh, saya tanya, dijelaskan Opung, gantian tanya. Makanya saya bertanya, saya jelaskan. Sifat Tuhan saya akan saya jelaskan. Bukan Tuhan, saya bukan anak Tuhan. Bukan Tuhan, bukan Tuhannya Opung yang saya tanya.
apakah ke-12 murid yang dikatakan Nabi dan Rasul yang diangkat Yesus dikasih mukjizat untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan atas nama Yesus, itu dia setia? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Kalau pertanyaan menyimpang dari apa yang kita akan pelajari, besok-besok kita ketemu lagi. Saya tidak akan menjawab seperti itu. Karena kita kan namanya belajar. Saya ini itu bertanya. Tadi pertanyaanmu menyimpang dari apa yang kita jadwalkan ini. Kalau menyimpang, sekarang kalau ya gitu, saya tidak mau menyimpang. Tetap. Ya udah. Jangan menyimpang pada waktu yang nanya ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, kalau menyimpang-nyimpang saya tidak mau. Tadi kan sudah diperkenalkan ajaran Al-Quran, memperkenalkan awalnya. Mau nanya. Tapi saya juga dikasihlah kesempatan bagaimana Tuhan kami itu. Sekarang saya nanya ke Opung. Saya kalau bertanya, dan kalau menyimpang dari apa yang kita pelajari, saya tidak akan menjawab. Oke, terima kasih banyak. Nggak ada ujian. Ini begini, Bung. Saya mau nanya, bagaimana Opung meyakini bahwa Yesus itu Tuhan bagi Opung? Kok ke situ larinya? Jangan dulu, nanti lama-lama akan ke sana. Tapi terus, yang sudah gantian. Opung apa gitu? Apa itu? Apa namanya? Pak itu menerangkan tentang Pak Romli tentang Allah, ya kan? Ya, sekarang sifat-sifat Tuhan. Apa? Kita manusia untuk menyembah dan beribadah. Ini kan seharusnya ditanya bagaimana sih dengan Alkitabmu, kan harusnya begitu. Ini lari ke tempat yang lain. Tadi kan saya tidak akan jawab kalau lari dari harus sama. Jadi tadi kan kalau masalah apa sekarang Yesus bagaimana menurut Opung? Oh, Yesus lari ke Yesus. Lah tadi Opung menanyakan bagian ini tadi kok pertanyaan saya tidak bertanya seperti itu. Oke, saya terima kasih banyak. Kalau Anda tidak sabar dan tidak mau berdiskusi dengan baik. Lalu saya suruh nanya apa coba? Nanya apa? Tadi kan sudah dijelaskan. Allah itu menciptakan manusia untuk menyembah Allah dan beribadah. Kalau tidak menyembah, disiksa di neraka. Ya kan begitu ceritanya. Ya. Kalau tidak menyembah, disiksa di neraka. Nah, terus sifat Tuhan Opung itu bagaimana? Akan saya ceritakan. Tadi kan saya sudah ceritakan. Contohnya seperti ini tadi. Silakan. Saya anggap aja sembahan itu sebagai duit, ya, sebagai uang ya, sebagai uang. Kembali lagi diulang-ulang. Gini loh, saya itu mau tanya Opung. Tadi Opung sudah menunjukkan satu surat di Al-Quran. Sekarang saya satu surat di Bible. Gitu loh Opung. Itu imbang. Jangan nanya aja. Aduh, tadi kan sudah berubah judul. Terus saya tidak suka berubah. Nah, sekarang silakan menurut Opung gimana? Saya tidak seperti itu. Gimana tidak ajaran? itu. Terima kasih. Ya, saya tidak akan jawab kalau menyimpang dari apa yang kita pelajari supaya seimbang. Lari nanti tidak kena. Tidak kena. Kalau menurut Opung, kitab Opung gimana? Nah, tadi Opung di Al-Baqarah 2. Sekarang menurut Opung, Bible gimana? Nanti yang nyimpang saya jewer Opung. Ya, yang lain-lain juga saya jewer. Udah keluar. Mau jewer apa udah keluar. Ini ustadznya pada kemana? Ini muridnya pada berantem, diem aja ustadznya. Opung. Berantem. Opung, contohin kami cara bertanya ke Opung keluar, gitu. Pak. Ustadz. Waduh, masukin lagi lah. Ustadznya ini kebenarannya udah huruf kebenaran nih ustadznya nih, muridnya pada berantem dijadiin konten nih. Arah ada tujuannya cuma yang penting bisa bagaimana ada kesempatan untuk ceramah. Tapi oke lah, nggak apa-apa sih kan yang dengar yang ini kalau iya